Nah, kita sampai pada kisah yang berikutnya dari Sutra Bijak dan Dungu. Hari kali ini kisah tentang sang Brahmin yang menjaga sila. Mari kita mendengarkan dongeng ini. Demikianlah yang telah saya dengar. Pada suatu ketika, Sang Buddha berdiam di kota Sravasti, biara Jetawana di Taman Anandapindika. Jadi kita tahu Anandapindika membeli tanah untuk Sang Buddha untuk membangun tempat tinggal vihara yang bernama Jetawana. Kisahnya menarik sekali, nanti kapan-kapan kita menceritakan itu. Pada suatu ketika, tepat pada saat malam tiba, ada dua orang dewa datang kepada Buddha. Jadi kisahnya memang yang sering kita dengar. Malam hari akan Buddha datang dikunjungi oleh para dewa. Tubuh mereka bersinar menerangi seluruh taman dengan cahaya keemasan. Ketika Buddha mengajar tentang hukum kesunyataan kepada mereka, batin mereka terbebaskan dan mendapatkan buah pencerahan. Lalu mereka menundukkan kepalanya di kaki Buddha dan kembali ke alam dewa. Jadi kenapa menundukkan kepalanya di bawah kaki Buddha? Kaki adalah bagian yang paling rendah di tubuh seseorang. Jadi ketika kepala kita adalah bagian yang paling tinggi bagi seseorang. Jadi tradisi orang Jawa atau daerah tertentu memukul kepala atau memegang kepala orang tertentu itu adalah tidak sopan atau tidak baik, atau cenderung orang itu akan marah ketika kita menyentuh kepala mereka. Jadi bagian yang paling tinggi. Jadi kenapa kepala itu ditaruh di mahkota, barang-barang permata yang bagus-bagus itu ditaruh di kepala, itu adalah melambangkan bahwa barang-barang itu berharga setara dengan berharganya status kita. Atau status kita, misalnya kepala kita dimahkotai oleh sesuatu yang berharga, berarti status kita menjadi lebih tinggi. Dengan status tinggi ini, kita meletakkan di kaki orang tertentu. Artinya orang di bagian yang paling rendah dari orang tersebut adalah kaki. Itu menunjukkan bahwa saya tidak ada berharga, bahkan lebih rendah dari telapak kakimu. Yaitu adalah wujud penghormatan. Jadi ketika kita melihat nonton film India, orang-orang menyentuh tangannya di kaki seseorang, lalu tangannya ditempelkan kepala kita, ya itu adalah satu cara aplikatif, ya, cara lain daripada kepala kita menyentuh ke kakinya. Itu menunjukkan cara yang seperti ini, penghormatan seperti ini. Nah, pada petang hari Ananda berkata kepada Buddha, "Bagawan, kemarin malam ada dua orang dewa datang dan menghormat kepada Buddha, dan cahaya mereka menerangi taman itu dengan indahnya. Perbuatan bajik apakah yang pernah kedua dewa itu perbuat, sehingga hal ini dapat terjadi?" Buddha berkata kepada Ananda, "Pada kelahiran sebelumnya, ketika Buddha Kasyapa telah mencapai nirwana, dan ketika ajaran Dharma hampir punah, kedua Brahmin mengambil sumpah 8 sila, atas sila. Seorang Brahma ini mengambil sumpah ini dengan tujuan
agar dapat terlahir di alam dewa, dan yang lain dengan tujuan agar terlahir sebagai raja. Pada suatu ketika, seorang wanita mempersembahkan makanan kepada salah satu orang dari seorang Brahmin. Brahmin itu berkata, "Saya telah mengambil sila untuk tidak makan pada malam hari." Wanita itu menjawab, "Engkau adalah seorang pendeta Brahmin. Kita mempunyai sumpah-sumpah agama kita tersendiri. Lalu mengapa engkau mengambil sumpah-sumpah dari guru lain? Jika kamu menolak untuk mensantap bersama saya akan melaporkan apa yang telah engkau katakan kepada Brahmin yang lain, dan mereka akan menolak untuk melakukan segala sesuatu bersamamu." Mendengar ini, Brahmin itu menjadi takut dan akhirnya dia menyantap makanan ini. Jadi maksudnya bahwa Brahmin ini kan punya aturannya. Bagi orang India, Brahmana, mereka punya aturannya sendiri. Jadi Buddha itu meskipun adalah orang India, Buddha me-establish sebuah kondisi tatanan filsafat, ajaran, keperguruan yang baru, dan orang-orang mengikuti ajaran Buddha itu banyak sekali, dan Brahmin itu tidak suka. Dan itu kita bisa paham ya, tidak terlalu. Ada hal yang menarik untuk dibahas di sini, yaitu ketika Brahmin itu ingin mengambil sila untuk bisa lahir sebagai raja, atau satu lagi agar terlahir di alam dewa. Nah, ini yang disebut dengan motivasi. Jadi kita ingin mengambil atas sila, jadi kita punya tradisi setiap Waisak, bulan Waisak, diawali dengan atas sila selama 1 bulan atau 2 minggu. Ketika kita mengulang tradisi, mengulang sumpah mengambil atas sila itu, kan ada beberapa kalimat yang mengatakan demi ini, demi menghilangkan penderitaan semua makhluk, demi menghilangkan kekeringan, demi menghilangkan penderitaan kelaparan. Nah, ini penting untuk kita ketahui bahwa ini adalah motivasi. Ketika motivasi itu dibangun atas suatu tindakan, yang tindakan itu efeknya adalah besar, maka buahnya tentu sesuai dengan apa yang dipikirkan, yaitu dimotivasikan itu. Jadi ketika Waisak nanti, di setiap Waisak kita bersama-sama mengambil sila atas sila, maka kita harus mengkoreksi suatu niat, tujuan, motivasi itu. Dari motivasi yang demi kepentingan diri sendiri, misalnya saya demi dagangan saya lancar, demi saya kaya, demi kelahiran berikutnya saya jadi ganteng, terkenal, atau demi ini, demi itu, atau demi terlahir sebagai alam dewa, atau demi terlahir sebagai seorang raja, kita akhirnya diarahkan oleh ajaran guru-guru kita, Lamrim, mengarahkan kita pada demi motivasi yang besar, yaitu demi bodhicitta, demi hilangnya penderitaan semua makhluk. Nah, dengan mempraktekkan atas sila selama 10 hari, 1 hari, atau 2 minggu, atau sebulan menjelang Waisak, nah efeknya akan besar, dan karmanya, buahnya akan besar, dan kita akan panen hal yang baik. Nah ini, jadi kita harus senantiasa ingat bahwa setiap tindakan yang kita lakukan itu
disertai dengan motivasi yang baik atau buruk, dan hasilnya akan seperti itu sesuai dengan yang dimotivasikan. Ini yang dikatakan karma, hukum karma. Jadi ketika tiba saatnya Brahmin itu meninggal, masing-masing dari Brahmin terlahir di alamnya masing-masing. Dia yang menjaga sila dengan tujuan terlahir sebagai raja, terlahir sebagai seorang raja. Tetapi dia yang mengambil sumpah untuk terlahir sebagai seorang dewa, terlahir sebagai seekor naga karena melanggar silanya. Nah, ini menarik. Naga adalah binatang yang golongannya niskala, yang golongannya yang kita tidak nampak, tapi naga itu ada. Jadi menjalankan suatu tindakan dan silanya tidak baik, itu akan terlahir sebagai alam naga. Atau kita dengan kekikiran tertentu, naga kan kaya. Jadi naga adalah binatang yang memiliki kekayaan yang besar. Jadi ya kita lihatlah binatang itu dan sifatnya apa, dan dia memiliki kekayaan yang besar. Dan ketika kita lahir jadi seekor naga, itu karena tentu sebab tertentu, yaitu tidak memiliki sila yang baik. Tapi naga ini memiliki kekuatan. Jadi kekuatannya berasal dari ketidaksempurnaan akan praktek sila. Jadi pada saat itu ada seorang tukang kebun yang menjaga kebun buah-buahan sang raja dan mengantarkan buah dan sayur-sayur ke istana. Pada suatu ketika, ia menemukan sebuah apel yang harum di musim semi dan berpikir, saya harus lari ke sana kemari dengan buah dengan sayur-sayuran, lalu saya mempunyai masalah dengan penjagaan gerbang. Saya akan memberi apel ini kepadanya. Jadi penjaga gerbang itu mengambil apel dan berpikir, saya pergi ke sana kemari sesuai perintah dan selalu mempunyai masalah dengan penjaga gerbang di bagian dalam. Penjaga gerbang yang bagian dalam itu memberikan apelnya kepada istrinya dan selanjutnya memberikannya kepada raja. Ketika raja memakan apel itu, dia menemukan apel itu lebih nikmat dan harum daripada apel-apel yang pernah dia makan. Dan setelah mengetahui dari mana asalnya, sang raja memerintah tukang kebun itu untuk menghadapnya. Sang raja berkata, karena buah yang nikmat ini tumbuh di kebun saya sendiri, saya ingin mengetahui mengapa apel ini diberi kepada orang lain dan bukan kepada saya. Tukang kebun itu menjelaskan apa yang terjadi, tetapi sang raja memerintahkan, di lain waktu bawakanlah hanya apel-apel yang istimewa seperti ini. Tukang kebun itu menjadi takut dan berkata kepada raja, tapi yang mulia, tidak ada lagi apel-apel seperti ini di kebunmu. Saya menumbungkannya pada musim semi dan tidak menemukannya lagi. Sang raja berkata, jika kamu tidak dapat membawakannya lagi, saya akan mencincang tubuhmu. Ya, dengan sangat ketakutan, laki-laki itu pulang ke rumah, duduk dan mulai meratap dengan sedih. Seekor naga mendengar dan menjelma menjadi seorang laki-laki, mendekati kebun itu, menanyakan apa sebab kesedihan dan ratapannya. Ketika tukang kebun menjelaskan apa yang telah terjadi, sang naga menghilang dan kembali beberapa menit kemudian, dan dengan nampan emas berisi buah yang diberikan kepada tukang kebun itu, dan berkata, bawalah buah-buah ini kepada sang raja, berikan kepadanya, dan sampaikan ke pesan saya. Yang mulia, engkau dan saya memiliki hubungan. Pada kehidupan sebelumnya, kita adalah Brahmin yang mengambil sumpah 8 sila Uposatha Mahayana dengan tujuan masing-masing. Karena engkau yang mulia menjaga sumpahmu, engkau dilahirkan sebagai seorang raja. Saya tidak mendapat menjaga silaku, sehingga saya terlahir
sebagai seekor naga. Sekarang saya ingin mempraktekkan sumpah itu agar saya bisa meninggalkan tubuh naga ini. Carilah ritual sumpah itu dan berikanlah kepadaku. Jika kamu tidak melakukannya, saya akan membuat tanahmu dibanjiri oleh lautan. Jadi, terlahir sebagai naga itu sesungguhnya tidak menyenangkan. Kita ada kisah naga itu. Saya menyimpan banyak kisah tentang naga ini berkaitan dengan lahan biara kita, dan mungkin ini baik juga lain kali ke lain kesempatan kita akan bicara tentang naga ini dan banyak hal menarik dari naga ini. Kemudian tukang kebun itu segera mengambil buah itu dan menghadap sang raja serta menyampaikan pesan sang naga. Sang raja menjadi ketakutan dan berkata, pada saat ini tidak ada Buddha yang menetap di dunia ini dan hukum kesunyatan sudah hampir punah. Di manakah saya bisa mendapatkan ritual dari 8 sila itu? Jadi bayangkan ya, 8 sila saja begitu besar efeknya untuk membuat satu kelahiran yang penuh penderitaan ini diubah menjadi kelahiran tinggi. Kita lahir sebagai manusia, lahir di lingkungan Dharma Center komunitas besar ini. Buku 8 sila itu dengan mudah kita mendapatkannya. Tinggal pergi ke Dharma Center, di rak kita ambil dan kita lakukannya. Tapi ya jika kita melihatnya sebagai sebuah dongeng ya. Tetapi jika kita melihatnya sebagai sesuatu yang memotivasi pemikiran kita, kita akan memperoleh banyak manfaat. 8 sila tidak sulit, hanya malam tidak makan saja. Dan jika engkau mau mendapatkan diet dan tubuh yang bagus di kehidupan ini, ya Anda jalani 8 sila saja toh. Ya minum kan boleh, jadi tidak akan membuat kamu mati kelaparan. Tetapi efeknya besar. Seperti ini, orang bisa lahir jadi raja, dari orang bisa mengubah kelahirannya dari seekor naga menjadi alam yang lahir di alam yang baik. Bayangkan, we are so fortunate. Kita memiliki itu semua, tetapi kenapa kita tidak mempraktikannya? Di manakah saya bisa mendapatkan ritual ini dari 8 sila ini? Jika saya tidak mendapatkannya, lautan akan sangat mungkin membanjiri tanah negeriku. Dengan rasa amat gelisah, dia memanggil Perdana Menteri dan berkata, "Oh menteriku, seekor naga telah memerintahkan saya untuk mencari naskah yang bernama Ritual 8 Sila Harian. Coba carikan itu untukku." Sang menteri menjawab, "Yang mulia, karena ajaran Dharma sudah tidak ada lagi di dunia, kemana seharusnya saya mencari?" Sang raja berkata kepada menterinya, "Jika ia tidak menemukan sila itu, dia akan lebih baik mati. Jadi kau akan dihukum mati," katanya raja. Dengan penuh ketakutan, sang menteri pulang ke rumahnya dan duduk dalam keadaan putus asa. Menteri ini memiliki seorang ayah yang sudah berumur dan melihat anaknya sambil berpikir, "Biasanya anak saya ini selalu ceria, tetapi hari ini mukanya sangat sedih dan bermasalah. Saya ingin tahu apa yang menjadi masalahnya." Ketika ia bertanya kepada sang menteri anaknya menceritakan tentang perintah sang raja. Orang tua itu berkata, "Anakku, di rumah kita terdapat sebuah pilar yang selalu memancarkan cahaya. Pergi dan lihatlah apa yang ada di dalamnya." Ketika sang menteri membongkar pilar itu, dia menemukan sutra dari 12 mata rantai, sebab akibat yang saling berhubungan, dan naskah yang berjudul Ritual 8 Sila Harian di dalamnya. Dengan sangat bahagia ia membawa kedua naskah itu kepada raja, dan raja meletakkan dalam sebuah peti emas, mengantarkannya kepada naga.
Ketika sang naga menerima ini, dia sangat bahagia dan mempersembahkan perhiasan yang berlimpah kepada raja. Sang naga selanjutnya mengambil sumpah 8 sila dan menyebabkan yang lain mempraktekkannya. Ketika ia meninggal, dia terlahir sebagai dewa putra. Jadi anak dewa. Ketika sang raja mempraktekkan sila ini sesuai dengan dharma, ia juga dilahirkan di alam dewa bersama dengan sang naga. Jadi naga ini ingat hubungan-hubungannya dengan seseorang di masa lampau. Jadi saya juga punya cerita tentang anak-anak naga. Ya di orang-orang di komunitas kita. Misalnya si A, si B, si C punya hubungannya dibaca dari pembacaan astrologi atau macam-macamnya. Even Tibetan juga mengungkapkan adanya pembacaan seperti itu, bahwa orang tertentu adalah anak naga. Ya bisa diartikan bukan serta-merta artinya bahwa dia adalah anak naga atau lahir dari maknya naga, tetapi mungkin lebih tepat adalah dia berhubungan dengan naga, seseorang naga tertentu, orang naga tertentu, atau ya seperti ini kisahnya. Jadi anak-anak naga ini punya koneksi kuat dengan naga. Jadi dengan connection yang kamu miliki, lakukanlah atas sila atau apapun yang bisa engkau lakukan dan dedikasikanlah kepada naga-naga itu. So mereka akan senang sehingga kehidupanmu menjadi baik. Banyak hal yang ditimbulkan dari naga, misalnya disease, penyakit menular, malapetaka, bencana, atau wabah yang disebabkan oleh naga. Di teks-teks ritual itu juga dikatakan demikian. Sehingga di KCI itu ada ritual naga. Pada hari-hari naga tertentu kita mengadakan ritual, memberikan dedikasi dan persembahan kepada naga. Nah, yang paling penting adalah atas sila atau menjalani sila lalu dedikasi untuk dia. Jadi mungkin baik juga untuk sebelum kita melakukan puja naga, besoknya puja naga, hari ini kita atas sila. Atas sila karena puja naga sendiri membutuhkan vegetarian dan vegan. Jadi atas sila juga vegan, ya why not kita mengambil atas sila, sehingga pada saat kita melakukan ritual naga puja, homa naga, si naga itu kita kirim kebajikan ini, kita dedikasi kebajikan ini untuk naga sehingga dia terlahir di alam bahagia. Dan I think naga will be very happy dengan dedikasi seperti ini sehingga dia terfulfill. Toh karena dia di alam naga dia mengalami kesulitan atas hal-hal tertentu, ya kita tidak bisa membayangkan bahwa tiba-tiba ada seseorang muncul di depan kita dan ternyata dia adalah jelmaan naga, kan? Ya I hope so itu bisa kita jumpai, tapi ya sampai ini hari belum pernah. Kemudian Ananda, 2 dewa putra yang mengunjungi saya pada malam hari kemarin, dan kepadanya saya menjelaskan dharma dan mencapai buah pemenang arus yang telah bebas dari 3 alam rendah. Mereka sekarang menikmati kehidupan yang menyenangkan dan akhirnya saya mengantarkannya mereka ke nirwana. Jadi kemarin malam itu 2 dewa itu adalah anak naga, 1 naga dan 1 raja yang terlahir di situ. Setelah Buddha berkata demikian, yang berkumpul percaya dan bahagia. Menyenangkan sekali bahwa kita bisa mendengarkan kisah yang memberi kita motivasi tentang atas sila, sehingga kita
dengan tubuh kelahiran yang sederhana ini, yang berharga ini, dengan mudah kita mempraktekkan tata sila dan efeknya sangat besar. Ya misalnya kalau Anda mau terlahir di alam tertentu, ingin mencapai tujuan tertentu, daganganmu lancar dan segala macam, you can mempraktekkan ini. Sampai jumpa di seri berikutnya dan semoga kita semua berbahagia.